Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari UPTD SD Negeri 01 Kota Tuo, CGP Angkatan 10, Kabupaten 50 Kota. Berikut aksi nyata mode 1.4 tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan puji syukur yang tak terhingga kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul dalam ruangan yang sama-sama kita cintai ini untuk mengikuti kegiatan berbagi praktek baik yang akan disampaikan oleh 2 CGP dari SDN 01 Kota Tuo. Nanti sesi pertamanya akan disampaikan oleh Ibu Febrianti dan sesi keduanya akan disampaikan oleh Ibu Lia Osni Yundra. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat, kita diberikan kemudahan di hari akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada acara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Febrianti, terlebih dahulu kita mintakan sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Erma Suryani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 01 Kota Tuo. Pada kesempatan ini, pertama dan utama sekali marilah saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka pemaparan dari CGP kita. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, terutama pada siang ini saya merasa bangga sekali karena ada CGP di sekolah kita 2 orang, yaitu Ibu Febrianti dan Ria Osni Yundra, yang mana pada kesempatan sekarang ini dia akan memaparkan bagaimana itu menerapkan budaya positif atau praktek baik di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang beliau paparkan nanti bisa kita cermati, bisa kita terapkan untuk kemajuan SD 01 Kota Tuo. Harapan saya kepada kita semua, marilah kita sama-sama menyimak nanti paparan beliau, sehingga nanti apa yang positif kita ambil dan kita terapkan di sekolah kita, sehingga SD 01 semakin hari semakin jaya dan semakin maju hendaknya. Itu harapan saya sebagai kepala sekolah SD 01 Kota Tuo. Mudah-mudahan dengan beliau berbagi praktik baik kepada kita, membuat kita termotivasi untuk melaksanakan praktik baik yang akan diterapkan di sekolah kita. Jadi harapan saya hanya itu, kita bisa menerapkan yang positif di sekolah kita. Mudah-mudahan CGP kita ini membawa motivasi baru, memberi semangat baru, memberi dorongan kepada kita untuk kita maju bersama sehingga SD 01 semakin jaya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, harapan saya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas penyampaian sepatah katanya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada acara inti, yaitu berbagi praktek baik tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Febrianti. Selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Febrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka berbagi praktik baik tentang budaya positif. Selain itu, selawat beriringan salam juga tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, mungkin saya akan langsung saja kepada topik kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, saya minta Bapak dan Ibu untuk mencari pasangannya ya. Bukan pasangan, mana namanya tuh? Pokoknya temannya berdua-berdua. Kita pas 10 ya, berdua-berdua. Kemudian salah satu dari Bapak Ibu di antara dua pasangan itu, salah satunya sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Coba Bapak Ibu dikepal tangannya. Ya, silakan tangannya dikepal. Kemudian ya, salah satunya menganggap bahwa yang ada di kepalan tangannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian teman Bapak Ibu yang satunya lagi berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Coba dipraktekkan gitu. Kalau bisa berdiri boleh. Mungkin kuatnya bisa sama Pak Daniel. Nah, ya. Gimana kira-kira? Coba temannya yang satu lagi berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Gimana? Gimana Bapak Ibu? Ada yang berhasil membukanya? Pak Daniel berhasil membuka tangannya lagi. Wah, luar biasa ya. Coba yang berhasil membuka kepalan tangan temannya? Jadi apa yang dapat kita ambil di sini? Orang yang memiliki sesuatu yang berharga tadi di tangannya, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan tangannya agar tidak dibuka oleh orang lain. Nah, begitu juga dengan diri kita. Diri kita punya kontrolnya masing-masing. Jadi apapun yang akan kita lakukan, yang mempunyai kontrol adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Apapun yang akan kita lakukan terhadap murid kita, maka dia juga sendiri yang akan menentukan atau mengontrol dirinya sendiri. Baik, untuk budaya positif ini ada 7 konsep utama yang akan kita bahas. Di mana yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baik, kita langsung saja pada konsep budaya positif yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi yang mana sudah bisa mulai kita terapkan pada kurikulum Merdeka sekarang ini, sehingga siswa kita belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini ibu-ibu, bapak dan ibu masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila? Ada yang masih ingat? Salah satunya
Oke, mandiri, kritis, gotong royong, bagus. Oh iya, bernalar kritis. Iya, yang utama sekali adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, berikutnya mengenai perubahan paradigma. Ini di mana selama ini terjadi miskonsepsi atau pandangan kita selama ini mengenai ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Jadi selama ini kita memaksakan suatu peraturan kepada siswa. Itu bisa jadi tidak Bapak Ibu kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita selama ini merasa bahwasanya dengan adanya peraturan-peraturan maka itu akan menguatkan nilai-nilai positif, sehingga menurut kita itu sangat banyak sekali manfaatnya. Sementara sebetulnya yang terjadi selama ini itu merupakan motivasi eksternal yang kita tanamkan dalam diri anak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu yang selama ini miskonsepsi yang terjadi pada kita sebagai pendidik. Kita jika terjadi anak berbuat salah, maka terkadang kita pernah memberikan kritikan, sehingga dengan kritikan yang kita berikan, kita merasa anak akan mau memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ini juga pernah kita lakukan selain kepada murid kita, mungkin kepada anak kita di rumah juga pernah kita memaksakan suatu kehendak kita kepada mereka agar mereka mematuhinya. Kemudian ini yang Bapak Ibu sebutkan tadi mengenai dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi dalam menerapkan budaya positif ini kita tidak lepas dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, di mana semua kegiatan pembelajarannya mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya kita lihat dulu makna dari kata disiplin. Mungkin ada yang bisa membantu untuk membacakan makna dari disiplin berikut ini. Ibu Rina, mungkin bisa? Makna kata disiplin. Diana dosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Diana juga mengatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Yang luar biasa sekali, terima kasih ya Ibu Rina. Jadi disiplin ini membuat seseorang dapat menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga ia merasa dihargai. Nah, itulah makna dari kata disiplin. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Di mana di sini ada 3 aspek yang memotivasi seorang manusia untuk melakukan suatu tindakan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Misalnya di sini kita contohkan, mungkin pada murid kita ya. Kalau kamu tidak menyelesaikan tugas, maka kamu tidak boleh pulang. Kalau kita sampaikan seperti itu kepada murid, apakah kira-kira dia akan mematuhi aturan kita? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Tidak, karena dia ada Bisa jadi dia melakukannya, bisa jadi dia tidak melakukannya. Jadi kalau motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka tidak akan efektif ya. Kita contohkan mungkin pada diri kita. Di sini ada ibu-ibu enggak yang punya keinginan untuk diet? Banyak ya, kita punya keinginan untuk diet. Kemudian bapak-bapak pasti juga punya keinginan untuk berhenti merokok. Nah, dua contoh keinginan ini tidak akan tercapai kalau motivasi kita hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini. Kemudian lanjut kita yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selama ini kita juga sering memberikan penghargaan kepada murid kita dengan harapan murid kita itu termotivasi untuk semangat belajar. Namun penghargaan ini bisa jadi hanya sekedar motivasi eksternal yang tumbuh dalam diri murid kita. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, selanjutnya kita lihat tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif ini berasal dari dalam diri siswa atau merupakan motivasi internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi walaupun kita tidak memberikan mereka hukuman ataupun hadiah, mereka dengan sendirinya melakukan budaya-budaya positif tersebut. Nah, selanjutnya sebelum kita kepada konsep-konsep budaya positif yang lainnya, mungkin yang pertama kali atau langkah awal yang dapat kita terapkan di sekolah kita yaitu melalui atau dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Jika di kelas kita sudah punya sebuah keyakinan, maka murid kita dengan sendirinya akan bertumbuh budaya positif di dalam diri mereka. Di mana keyakinan kelas ini yaitu nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Maksudnya di sini prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati bersama murid di kelas. Jadi mereka akan lebih bersemangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan yang sudah mereka sampaikan dan sepakati bersama, yaitu untuk mengikuti keyakinan tersebut. Nah, berikut langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama di sini yaitu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Contohnya ini kemarin sudah saya cobakan di kelas saya, di mana kita bersama siswa berdiskusi tentang peraturan apa kira-kira yang membuat mereka aman, nyaman berada di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Ini juga sudah kami lakukan kemarin. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai
prosedur pembentukan keyakinan kelas. Dan yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya di sini, kalau dalam Pancasila kita sudah pernah mengidentifikasi nilai-nilai apa yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, itu nilai apa yang terkandung di sana, Bapak Ibu? Religius, oke. Persatuan Indonesia, itu nilai apa di sana? Kerjasama. Oke, kerjasama. Ada pendapat yang lain? Begitu juga dengan kita membuat kesepakatan kelas ini. Misalnya anak kita memberikan pendapat, Bu, datangnya harus tepat waktu, Bu, tidak boleh terlambat, katanya seperti itu. Jadi kalau anak kita menyampaikan seperti itu, kira-kira nilai apa yang terkandung di sana? Datang tepat waktu. Iya, luar biasa sekali Bu Piza ya. Jadi kalau datang tepat waktu itu nilai kebajikannya yaitu di disiplin. Berikutnya, langkah yang kelima yaitu meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi hendaknya keyakinan kelas ini tidak usah terlalu banyak, paling maksimal 3-7 saja. Karena kalau terlalu banyak nanti anak kita kan anak SD, nanti terlalu banyak tidak bisa nanti diterapkan. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Jadi setelah kesepakatan kelas itu kita buat, kita minta murid kita untuk menandatanganinya. Jadi semua siswa ikut menandatangani pertanda atau bukti bahwa mereka menyetujui keyakinan yang telah dibuat. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas ini dapat kita tempel di dinding kelas. Berikutnya, mungkin sebelum kita lanjut perlu briefing dulu karena cuaca agak panas dan saya lihat Bapak Ibu juga sudah mulai mengantuk. Mungkin saya minta 3-3 aja kelompoknya ya. 3-3 orang. Anak Ibu, Bapak dan Ibu ingat permainan injek-injek semut? Ingat ya? Nah sekarang Bapak dan Ibu bersama 3 orang temannya per kelompok menyusun tangannya, disusun. Silakan Bapak Ibu. Boleh juga cepat ya. Atas pas 3 orang ya. Ya silakan pas 3 orang. Kemudian boleh seperti laki-laki, boleh juga seperti yang dicontohkan oleh kelompok Ibu Lia dan Ibu Tiza ya. Kemudian Bapak dan Ibu dengarkan instruksi saya. Kalau saya bilang bawah, berarti tangannya di atas, yang paling atas pindah ke bawah. Kemudian kalau instruksinya atas, berarti tangan yang di bawah pindah ke atas. Tangan yang paling atas, tangan yang paling bawah pindah ke atas. Paham Bapak Ibu? Paham. Bisa kita mulai? Bisa. Mungkin jangan ditutup meja ya, nanti nggak bisa tangan yang di atas pindah ke bawah ya. Nah, kita mulai bawah. Belum konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Kita putar lagi sampai Bapak Ibu bisa konsentrasi. Berarti kalau bawah, tangan yang paling atas pindah ke bawah. Kalau saya sampaikan nanti atas, berarti tangan yang paling bawah pindah ke atas. Dan kita ulangi lagi bawah. Tangan yang paling atas saja. Tangan yang paling atas atau paling bawah saja. Bawah. Kita cepat ya Bapak Ibu ya. Bawah. 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 Atas.
Iya, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok bapak-bapak ya. Terlihat luar biasa konsentrasinya hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan dalam penerapan keyakinan kelas. Jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Jadi hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Berikutnya, hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Artinya apa? Hukuman ini hanya datang dari kita sebagai guru. Contohnya, sekarang ini di sekolah kita, kalau seandainya ada anak kita yang terlambat, hukuman apa yang biasanya kita berikan? Oh iya, Kak. Bagus, pilih sampah. Apalagi Bapak Ibu? Menyiram bunga. Nah, kalau kita tinjau ulang kembali, kira-kira hukuman yang kita berikan selama ini sebelumnya sudah kita sepakati atau belum dengan anak? Belum ya. Ya, terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu. Jadi hukuman yang kita berikan kepada anak selama ini belum kita sepakati. Kemudian disiplin, yaitu bentuk sanksi atau konsekuensi. Jadi ini sudah kita sepakati dulu bersama anak. Contohnya di sini, jika anak-anak kita dalam mengerjakan tugasnya itu dia main-main atau mengobrol dengan teman, apa konsekuensi yang kita berikan? Apa kira-kira konsekuensi yang kita berikan? Yang pernah dilakukan. Ya, yang pernah dilakukan boleh berbagi pengalaman. Memindahkan posisi duduk di awal. Oke, memindahkan posisi duduk. Ya, bagus sekali ya. Jadi, apa Ibu ini? Ya, menegurnya bisa jadi. Nah, kemudian kalau saya pribadi yang pernah saya lakukan di sini, jika anak ini main-main dalam mengerjakan tugas, maka saya akan memberikan konsekuensi terhadap jam istirahatnya. Jadi kalau dia nggak selesai, artinya dia memakai jam istirahatnya untuk mengerjakan tugas, sehingga dia tidak bisa untuk istirahat. Berikutnya dihukum oleh penghargaan, di mana penghargaan ini memberikan pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau kita review sebentar di sekolah kita, kira-kira apa bentuk penghargaan yang sudah kita berikan kepada anak? Mungkin ketika terima rapor mungkin? Ya, bagus sekali ya. Jadi ketika kita mengumumkan peringkat anak, itu biasanya kita memberikan penghargaan berupa hadiah buku ya. Kemudian di sini dikatakannya dalam teori ini bahwa penghargaan itu tidak efektif. Kenapa di sini penghargaan ini dikatakan tidak efektif? Karena motivasi yang muncul dalam diri anak hanya untuk mencapai penghargaan saja. Misalnya kita mengiming-imingi suatu hadiah. Siapa nanti yang dapat 100, nanti aku kasih hadiah, kata kita di kelas. Maka anak-anak tersebut akan termotivasi untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut. Maka berbagai cara akan mereka lakukan. Bisa jadi mereka nanti akan mencontek kepada temannya, bisa jadi dia mencontek kepada catatannya. Jadi motivasi yang muncul itu hanya motivasi untuk mendapatkan hadiah, hanya motivasi eksternal saja. Kemudian yang ketiga yaitu penghargaan merusak hubungan. Maksudnya di sini, jika kita memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi, mungkin saja anak yang tidak berprestasi nanti akan merasa iri kepada temannya yang mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian yang keempat
penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan juga menghukum. Kemudian selanjutnya kita lanjut kepada konsep yang berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Apa saja kebutuhan kita untuk bertahan hidup, Bapak Ibu? Makan, oke. Minum, istirahat, bermain. Oke. Jadi mungkin bisa ini kita masukkan kepada kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, mulai dari kebutuhan makan, tempat tinggal, kemudian lingkungan yang aman mungkin. Kemudian lanjut kita kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Jadi kita sebagai manusia kita punya kebutuhan ini. Kita butuh dicintai dan disayangi. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, di mana kita merasakan ingin diakui atas kemampuan yang kita miliki. Begitu juga dengan murid-murid kita, mereka juga punya kebutuhan ini. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita bebas memilih apa yang ingin menjadi tujuan hidup kita. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi kita juga butuh kesenangan seperti yang sudah biasanya kita laksanakan di sekolah kita, yaitu kita biasanya untuk memenuhi kebutuhan ini pergi berwisata atau berrekreasi di hari libur ya. Jadi anak-anak kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, jadi jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi nanti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini sebelumnya. Berikutnya konsep budaya positif, yaitu posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama kita sebagai penghukum. Kalau saya pribadi, saya merasa pernah melakukan ini. Kalau Bapak dan Ibu gimana? Pernah nggak menghukum murid atau menghukum anak? Ya, kita semua pernah berada di posisi ini ya Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Mungkin kalau saya pribadi juga pernah pada posisi ini membuat murid kita itu merasa bersalah dengan kata-kata yang kita lontarkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Jadi jika ada anak kita yang bersalah atau melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya, maka kita di sini bisa memposisikan diri kita sebagai temannya. Kemudian posisi yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Jadi di sini kita memantau perilaku murid-murid kita. Dan yang terakhir yaitu manajer. Manajer inilah posisi kontrol guru yang paling efektif. Di mana di sini kita sebagai guru akan mengarahkan perilaku anak itu sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya, sehingga tumbuhlah budaya positif yang berasal dari dalam diri anak atau motivasi intrinsik. Berikutnya, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter di sini maksudnya tentu nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang lebih baik. Nah, ini adalah salah satu konsep budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Jadi jika anak kita melanggar keyakinan yang sudah disepakatinya, maka kita bisa menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Di mana langkah yang pertama yaitu sisi menstabilkan identitas. Nah, kalimat yang dapat kita gunakan kepada anak yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Berarti di sini kita menstabilkan kondisi anak ketika dia bermasalah. Contohnya anak kita itu sedang marah-marah. Jadi dengan kita mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, kata kita, mungkin emosinya akan langsung stabil atau turun. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyelesaikannya. Dan bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kalau anak-anak kita bermasalah atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, jika ini yang kita sampaikan di awalnya, maka mungkin mereka akan dengan senang hati bercerita tentang kejadian yang mereka alami sesungguhnya. Kemudian lanjut kita kepada langkah yang kedua, yaitu sisi validasi tindakan yang salah. Nah, jadi setelah kita menstabilkan identitas anak tadi, berarti dirinya sudah mulai tenang. Maka langkah yang kedua, kita bisa menggunakan kalimat berikut. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kalimat yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika kondisinya sudah stabil, maka kita perlu menyelidiki atau mengidentifikasi apa alasan dia melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Jadi dengan kita menyampaikan kalimat-kalimat yang seperti ini, mungkin anak akan bercerita dengan jujur tentang kejadian yang mereka alami. Berikutnya langkah yang ketiga yaitu sisi menanyakan keyakinan. Nah, langkah ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang tadi. Jadi sebelum kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi tadi, maka kita perlu dulu membuat suatu keyakinan kelas atau suatu keyakinan sekolah, mungkin juga bisa kita buat. Di mana contoh pertanyaan yang dapat kita gunakan pada langkah sisi menanyakan keyakinan ini, yang pertama yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian yang ketiga, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya mempraktekkan ini di kelas, saya juga sudah pernah mempraktekkan ini di rumah, khususnya kepada anak saya, di mana mereka itu kesehariannya karena umurnya tidak terlalu jarak, jadi mereka itu sering bertengkar. Hal-hal yang sepele selalu mereka permasalahkan. Jadi saya cobakanlah di rumah untuk membuat sebuah keyakinan keluarga, di mana saya berdiskusi bersama mereka tentang keyakinan-keyakinan apa kira-kiranya yang bisa membuat mereka itu tidak bertengkar lagi. Jadi muncullah pendapat dari si abang, katanya kita harus selalu berdua, katanya. Berdua
bisa dimainkan berdua, maka mereka berdua. Maka dibuatlah keyakinan itu. Kemarin terbentuk ada 3 keyakinan. Maka saya cobakan itu. Jadi ketika mereka bertengkar, saya ingatkan dengan keyakinan itu. Maka alhamdulillah sekarang jumlah mereka bertengkar itu tidak sebanyak sebelumnya, sebelum keyakinan ini dibuat. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa mempraktekkan atau membuat sebuah keyakinan kelas agar murid-murid kita itu tumbuh budaya positifnya secara atau berasal dari dalam dirinya. Nah, ini contoh kemarin dokumentasi saya membuat keyakinan kelas di mana saya berdiskusi bersama murid. Jadi mereka di sini mengeluarkan pendapatnya tentang peraturan-peraturan apa saja yang akan kita munculkan di kelas. Yang ditulisnya pada kertas sticky note yang ditempelkan di papan tulis. Kemudian ini juga mereka sedang menempelkannya. Ini ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat satu keyakinan kelas. Mulai dari peraturan, kemudian mengubah kalimat yang sudah dibuat anak menjadi kalimat positif. Kemudian menentukan nilai keyakinannya dan menentukan perilaku tampak atau tidak tampaknya. Dan terakhir, membuat perilaku apa tugas saya dan tugas kamu. Ini juga kegiatannya sama. Jadi setelah keyakinan kelas ini dibuat dan dipajang di dinding kelas, anak diminta untuk menandatangani kesepakatan atau keyakinan tersebut sebagai bukti atau pertanda bahwa mereka sudah menyepakati dan meyakininya. Ini hasil dari keyakinan kelas yang sudah kami buat. Di mana di sini berisi 6 keyakinan kelas. Yang pertama di sini keyakinan yang pertama, kami guru dan murid masuk kelas tepat waktu. Kenapa di sini kami menggunakan kata kami? Karena yang akan masuk ke dalam kelas itu tentunya adalah guru dan murid. Jadi tidak mungkin siswa saja yang masuknya tepat waktu. Maka di sana dibuatkan kata kami guru dan murid masuk kelas tepat waktu. Kemudian keyakinan yang kedua, kami murid yang saling menghargai antar teman. Jadi mereka sepakat kenapa tidak masukkan gurunya, karena kalau bersama guru jarang mereka terjadi permasalahan begitu. Jadi yang seringnya itu bertengkar atau berkelahi dengan teman. Maka mereka sepakat kemarin itu untuk kami aja lah Bu, tidak usah masukkan ibu di sana. Oke. Jadi untuk kesempatan kali ini cukup untuk murid saja dulu katanya. Kemudian yang ketiga, kami guru dan murid yang selalu berpakaian bersih dan rapi. Yang keempat, kami guru dan murid yang selalu jujur. Dan yang kelima, kami guru dan murid yang ketika mau keluar meminta izin. Kemudian yang keenam, kami guru dan murid yang selalu menjaga kebersihan. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu penyampaian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya kembalikan dulu kepada atau langsung aja ya Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan atau sarannya, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Ibu Suryati. Di sini yang ingin saya tanyakan, dalam kebiasaan sehari-hari, itu saya pribadi ya, saya mengajar apabila anak ada yang tidak mengerjakan PR,
itu kami sepakati kerjakan di luar ruangan kelas. Hal ini sudah disepakati bersama, namun belum dibuatkan keyakinan kelas seperti yang Ibu paparkan tadi. Belum dituliskan, belum ada tanda tangan anak bahwa itu telah disepakati. Apakah hal itu boleh dilakukan sebelum, kan kami sudah sepakati. Apakah itu boleh terus dilakukan sementara bukti kesepakatannya tidak ada dibuatkan seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Piza ya, luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin tepuk tangan dulu ya untuk Ibu Piza. Mungkin masih ada pertanyaan atau saya langsung jawab saja yang ini dulu. Jawab saja dulu langsung ya. Di sini Ibu Piza berdasarkan pengalamannya tadi mengatakan bahwasanya ketika ada anak yang tidak membuat PR, maka anak tersebut mengerjakannya di luar kelas. Begitu ya Bu Piza ya, mengerjakan di luar kelas ketika jam pembelajaran efektif. Kan begitu ya. Kalau menurut saya ini termasuk suatu, nanti mungkin bisa Bu Lia juga menambahkan ya, karena sama-sama sudah belajar ya. Kalau menurut saya ini merupakan, tapi tadi Bu Piza mengatakan sudah disepakati ya, sebelumnya sudah disepakati bersama anaknya. Kalau peraturan itu sudah kita sepakati bersama anak, maka ini termasuk ke dalam konsekuensi ya. Jadi kalau peraturan itu belum disepakati, maka dia akan termasuk kepada hukumannya. Jadi karena sudah disepakati bersama anak, mungkin ini tidak apa-apa saja, boleh saja dilakukan. Tetapi di sini saran saya jangan dilakukan ketika jam pembelajaran efektif, karena ini dapat merugikan anak. Kenapa? Karena kesempatan belajarnya yang hari itu hilang dengan dia melakukan atau mengerjakan tugas di luar. Mungkin nanti Ibu Piza bisa memberikan konsekuensi ini, mungkin mengerjakannya setelah pulang sekolah. Karena kalau kita mengerjakannya, menyuruh mereka mengerjakannya di jam efektif, tentu akan merugikan mereka. Jadi mereka akan tertinggal terus pelajarannya, sementara teman-temannya yang lain sudah lanjut. Nah, sementara nanti kita tidak punya waktu lagi untuk mengulang materi yang sudah kita berikan kepada teman-temannya yang berada di dalam kelas. Sebetulnya peraturan ini boleh-boleh saja dilakukan ya, tetapi mungkin kita melihat situasi dan kondisi bagaimana kira-kira apakah anak dirugikan atau tidaknya. Kemudian, kenapa saya katakan ini boleh-boleh saja? Karena peraturan yang Ibu Piza buat itu sudah disepakati dengan anak. Artinya apa? Anak sudah tahu dengan konsekuensi yang akan mereka terima. Nah, seperti teori yang disampaikan tadi, bahwasanya konsekuensi itu akan menuju pada identitas berhasil. Sementara hukuman hanya untuk merupakan identitas gagal terhadap anak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ibu Piza, bagaimana? Oke. Mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Bapak dan Ibu yang lain. Ya, silakan Mister. Luar biasa Mister semangatnya ya. Mungkin ada tambahan sedikit dulu. Oh ya, sebentar ya Mister. Dengan masalah yang disampaikan Bu Piza tadi, kalau kita membuat keyakinan kelas itu kan datangnya dari anak. Kalau yang tadi bisa jadi itu adalah ide yang dimunculkan dari guru terlebih dahulu, lalu karena lalu disepakati oleh anak. Sedang itu akan berbeda dengan apa yang tadi tindakan yang tadi kan.
Bisa jadi itu ada unsur sedikit ketakutan dari anak sehingga dia menyepakati gitu. Jadi kalau yang keyakinan kelas itu munculnya dari siswa itu sendiri dan guru tidak boleh intervensi di situ. Kita hanya sebagai fasilitatornya saja. Itu menurut saya. Jadi alangkah baiknya mungkin hal tersebut tidak dilakukan karena kita perlu pertimbangkan apa dampak positifnya lebih besar atau dampak negatifnya yang lebih besar. Silakan langsung. Sedikit ya Bu Febrianti. Karena di kelas ini saya hanya melanjutkan. Jadi pas hari waktu pernah kejadian ada 5 orang yang tidak mengerjakan PR. Terus anak itu bilang, Ibu kalau ada yang nggak mengerjakan PR kami buat di luar Bu. Memang bukan saya yang membuat kesepakatan dengan anak. Membuat di luar Bu, lah model itu dulu. Mungkin memang kata Bu Ria tadi kesepakatan dengan guru di awal. Kesepakatan itu memang bukan saya yang membuat dengan anak, tapi sudah ada. Meneruskan, kalau tidak bentuknya bisa nggak buat PR seperti itu. Jadi memang di jam pelajaran yang sedang saya ajarkan, nah silahkan buat dulu di luar PR-nya memang tidak banyak-banyak 5. Jadi mereka hanya butuh waktu 10 menit. Kami memang dia agak ketinggalan pelajaran. Kami yang di dalam membahas soal PR, sementara dia tidak mengikuti untuk membuat tugasnya di luar seperti itu. Jadi Bu Fiza semester pertengahan semester 1. Ya, Ibu Ria mau menanggapi lagi. Untuk membuat keyakinan kelas, kita bisa tidak satu tahun, tetapi kita bisa merevisinya di setiap awal semester. Jadi setiap 6 bulan sekali, kita bisa di awal pembelajaran kita akan membuat keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelasnya tidak dia dari awal kita buat, tetapi kita hanya merevisi saja. Mungkin ada yang harus ditambahkan, mungkin ada yang tidak cocok, maka kita kurangi. Itu kalau menurut pengetahuan kami. Ya, luar biasa sekali ya tanggapan dari Ibu Ria dan Ibu Fiza mengenai keyakinan yang sudah disepakati oleh kelas Ibu Fiza sebelumnya. Nah, di sini saya ambil kesimpulan bahwasanya Ibu Fiza sifatnya kemarin ini kan melanjutkan dari Ibu Ref ya. Jadi mungkin karena peraturan ini tidak tertulis, jadi kita juga tidak tahu apakah peraturan ini berasal dari anak atau dari guru sebelumnya. Namun di sini karena peraturan ini sudah membudaya dalam diri anak, maka disampaikannya kembali kepada Ibu Fiza sebagai pengganti dari Ibu Ref ya. Jadi mungkin tidak apa-apa. Mungkin kita berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan mungkin bisa saja dilaksanakan peraturan seperti itu dengan catatan kita melihat dampak positif dan dampak negatifnya mana yang lebih banyak. Mungkin itu saja. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Ibu Fiza dan Ibu Ria. Terima kasih. Kemudian tadi ada Mister ya. Terima kasih Pak Febrianti. Saya ingin bertanya, mengapa pemberian hadiah itu tidak efektif? Terima kasih kepada Mister atas pertanyaannya. Tadi mengapa hadiah itu tidak efektif? Ya, tadi saya dari pemaparan materi saya tadi saya menyampaikan bahwasanya hadiah itu tidak efektif. Kenapa di sini hadiah itu tidak efektif? Karena jika kita selalu memotivasi anak dengan hadiah, maka mereka itu tujuannya hanya untuk mencapai hadiah tersebut atau mendapatkan hadiah tersebut. Contohnya hari ini siapa yang dapat nilai 100
nanti ibu kasih hadiah, misalkan. Pasti anak itu akan berlomba-lomba, akan bersaing bagaimana dia akan mendapatkan nilai 100 supaya mendapatkan hadiah. Maka muncul persaingan dalam diri mereka. Bagaimanapun caranya akan mereka tempuh. Termasuk nanti dia akan berbuat curang untuk mencapai apa yang mereka inginkan, karena iming-iming hadiah tadi. Maka dari itu, hadiah itu sebetulnya tidak efektif kita berikan kepada anak, karena hadiah itu hanya sifatnya sementara. Motivasi yang muncul dalam diri anak itu hanya motivasi eksternal, hanya ketika kita kasih hadiah saja. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, kalau tidak kita iming-imingi dengan hadiah, maka mereka tidak akan termotivasi, semangatnya akan menurun kembali. Maka dari itu, dalam teori ini disampaikan bahwasanya hadiah itu tidak efektif kita laksanakan di kelas ataupun di sekolah, karena hanya memunculkan motivasi eksternal, hanya sifatnya sementara dalam diri anak. Mungkin itu saja, Mister. Bagaimana, Mister? Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau syaratnya, kami persilakan. Ya, kepada Ibu Ridawati. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini tadi saya melihat ada salah satu konsep budaya positif adalah restitusi. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan restitusi? Ya, terima kasih, luar biasa sekali ya Ibu Wati atas pertanyaannya. Di sini mengenai restitusi, di mana restitusi ini merupakan salah satu dari konsep budaya positif. Restitusi itu sendiri yaitu menciptakan kondisi murid agar dia mau memperbaiki kesalahannya, sehingga dia dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita tidak menghakimi anak. Jadi kita memperbaiki pelanggaran atau kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka itu menyadari betul kesalahannya, sehingga mereka dapat memperbaikinya agar kedepannya mereka itu menerapkan keyakinan sebelumnya yang sudah disepakati. Di sini saya pernah mencobakan restitusi kepada salah satu murid saya di kelas, di mana ini hanya sebuah skenario untuk memenuhi tugas CGP. Di mana di sini skenarionya yaitu Kiki ini dia marah kepada temannya yaitu Tasya, karena Tasya ini merebut bekal makanannya, sehingga makanannya itu terjatuh. Jadi dia marah kepada Tasya. Di sini ada mungkin kurang jelas ya Bapak Ibu ya suaranya, karena rekamannya ketika itu diambil ketika jam istirahat. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa langsung menonton YouTube saya, dan jangan lupa juga untuk subscribe-nya ya. Di sini kalimat atau yang langkah pertama dalam restitusi yang saya lakukan yaitu validasi menstabilkan identitas. Maaf ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi di sini saya menstabilkan identitas dengan menyampaikan kepada Kiki bahwasanya, mungkin saya matikan aja dulu ya Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas, hal yang saya sampaikan di sini apa kemarin ya? Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Karena hari panas, jadi saya menyampaikan kepada
bahwasanya kita bisa menyelesaikan ini. Jadi dengan saya menyampaikan kalimat tersebut, dia sudah mulai merasa sedikit tenang. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Yaitu saya menanyakan mengapa Kiki itu marah kepada Tasya dan tidak mau lagi berteman dengan Tasya. Kemudian dia mengemukakan alasannya, dan setelah dia mengemukakan alasannya, saya lanjut kepada langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Karena kami sudah membuat keyakinan kelas, salah satunya yaitu kami murid yang saling menghargai antar teman. Jadi saya kembali menanyakan kepada Kiki apa keyakinan yang sebelumnya sudah kita yakini bersama. Kemudian dia menjawab bahwasanya kita harus saling menghargai antar teman, Bu, katanya. Jadi dengan kita menerapkan ketiga langkah restitusi tadi, diharapkan pada diri anak itu tumbuh budaya-budaya positif, yaitu salah satunya nilai menghargai antar teman, sehingga anak tersebut tidak muncul dendam dalam dirinya. Terkadang kalau kita menyelesaikan masalah itu hanya dengan meminta maaf kita biasanya ya Bapak Ibu ya. Saya salah. Maaflah. Terkadang kan kita seperti itu ya, agar permasalahan itu cepat selesai, itu menurut kita. Ternyata cara itu kurang efektif Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena kalau hanya sekedar minta maaf itu dalam diri anak itu nanti mungkin akan muncul rasa dendam, kemudian dia suatu waktu akan ingat lagi dengan kesalahan temannya. Nah, sehingga nilai-nilai positif itu atau budaya positif itu tidak tertanam secara intrinsik dalam diri anak. Jadi sebetulnya saya rasa kita baru sekarang tahunya dengan segitiga restitusi ini. Padahal sebetulnya langkah-langkah ini saya rasa sudah ada Bapak Ibu terapkan dalam keseharian kita. Tapi karena kita nggak tahu ilmunya, makanya kita melakukannya itu tidak berurutan. Saya yakin Bapak Ibu pernah menanyakan kepada anak, apa alasannya kamu melakukan itu? Pasti ada kita mengatakan seperti itu kan? Tapi tanpa kita sadari, karena kita tak tahu ilmu tentang segitiga restitusi ini, kita tak tahu langkah apa berikutnya yang seharusnya kita lakukan. Jadi salah satu cara yang paling efektif untuk menanamkan budaya positif kepada anak, terutama ketika anak bermasalah atau melanggar suatu peraturan, adalah menggunakan segitiga restitusi ini dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian saja Bapak Ibu penyampaian materi dari saya dan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini dapat kita terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang nilai budaya positifnya sudah tertanam secara intrinsik pada murid-murid kita. Salah dan saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.